Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waqidil ahad al-fardi somad alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmadu wa azkuruhu wa astadi wa usalli wa usallimu ala khairi khalqihi wa sofati rusulihi wa anbiya'i Muhammadin adai ilal haq wa ila tariqim mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada ala sabili syariatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena limpahan rahmat dan inayah yang diberikan kepada kita semuanya. Pagi hari ini kita dapat meneruskan dan melaksanakan kajian kita ini kembali, mengkaji ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, dengan harapan mudah-mudahan semuanya itu senantiasa dapat kita jadikan sebagai pegangan di dalam kehidupan kita ini, sehingga aktivitas apapun yang kita lakukan semuanya itu senantiasa akan bernilai sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, dua kali sudah saya menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan masalah suatu negara. Pada pagi hari ini saya akan menambahkan satu lagi, yang mana kesemuanya itu bagi kita adalah sebagai suatu hal yang akan bisa menjadi pengingat, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah tersebut betul-betul akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan begitu maka kehidupan kita ini akan bisa menjadi baik, sesuai dengan apa yang kita dambakan dan kita harapkan. Pagi hari ini yang akan saya sampaikan adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-16 dan yang ke-17, yang menerangkan tentang kehancuran suatu negara. Oleh karena itu, kita jadikan ini adalah sebagai suatu peringatan. Jangan sampai hal tersebut terjadi pada negara kita ini, sehingga kebaikan yang kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita ini akan menjadi jauh panggang dari api, tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi harapan kita.
Al-Quran itu adalah merupakan adzikr, peringatan. Ayat-ayatnya apabila kita baca, kita semuanya akan bisa mendapatkan peringatan, sehingga apabila peringatan-peringatan tersebut kita gunakan di dalam kehidupan kita ini, maka hal-hal yang baik semuanya itu akan dapat terwujud di dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah menurunkan adzikra, menurunkan peringatan. Di sini Al-Quran tersebut disebut oleh Allah adzikr, dan peringatan yang diturunkan oleh Allah ini akan selalu dijaga oleh Allah, sehingga tidak ada siapapun yang berusaha untuk dapat menjadikan peringatan yang sudah diturunkan oleh Allah tersebut akan menjadi kacau. Jamaah yang berbahagia, satu nama daripada namanya Al-Quran, oleh karena itu disebut adzikr. Sekarang kita baca Al-Quran surat Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa idza aradna, dan apabila kami menghendaki, an nuhlika qaryatan, untuk membinasakan suatu negara, untuk membinasakan suatu desa, untuk membinasakan suatu tempat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, amarna mutrafiha, kami sampaikan perintah-perintah agar supaya orang yang berkehidupan mewah mau melaksanakan apa saja yang aku perintahkan. Berarti di dalam negara tersebut, di dalam desa tersebut sudah banyak sekali orang yang gaya hidupnya itu adalah gaya hidup mewah. Karena gaya hidupnya mewah, orang-orang tersebut cenderung untuk melupakan terhadap hal-hal yang sudah diperingatkan dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah memerintahkan kepada orang-orang tersebut agar supaya mau untuk melaksanakan apa saja yang sudah menjadi ketentuan Allah. Tetapi ternyata fafasaku fiha, mereka berbuat melanggar batas di dalam negara tersebut. Jamaah yang berbahagia, terjadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, sehingga apa yang sudah diperintahkan oleh Allah itu semua tidak menjadi perhatiannya untuk dilaksanakan. Makanya
dengan membaca ayat ini kita semuanya khawatir banyaknya hal-hal yang terjadi di tempat kita ini, di negara kita ini. Orang-orang yang gaya hidupnya itu adalah gaya hidup mewah, tidak peduli meskipun yang dipakai untuk menunjang kehidupan yang mewah itu adalah miliknya sendiri ataukah bukan miliknya sendiri. Kalau bukan miliknya sendiri, berarti orang-orang tersebut adalah orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga kita jumpai banyak sekali korupsi-korupsi yang terjadi karena bagaimana dengan tindak korupsi tersebut orang-orang itu tadi bisa melakukan gaya hidup mewah. Jamaah yang berbahagia, kemewahan yang dia lakukan itu adalah ditunjang oleh hal-hal yang tidak benar, sehingga meskipun sudah disampaikan perintah-perintah Allah, mereka semuanya cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya fasik, fafasaku fiha, melanggar terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena terjadi hal yang seperti itu, fahaqqa 'alaihal qaulu, maka patut terjadi atas orang-orang tersebut apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Al-qaulu, ucapan, ketentuan. Jamaah yang berbahagia, kalau ketentuan Allah ini sudah terjadi, maka kata Allah, fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan negeri tersebut sehancur-hancurnya. Jamaah yang berbahagia, ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semuanya, agar supaya di dalam kehidupan kita ini tidak terjadi hal-hal yang bersifat penentangan terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Apabila sudah banyak orang-orang yang bergaya hidup mewah di dalam negeri tersebut, dan dengan kehidupan mewahnya, apa yang sudah menjadi perintah Allah sudah tidak diperhatikan lagi, maka apa yang sudah ditentukan oleh Allah, al-qaulu, ketentuan Allah, itu pasti dan pasti akan terjadi. Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan negeri tersebut sehancur-hancurnya. Jamaah yang berbahagia, apabila kita memperhatikan hutang yang dimiliki oleh negara kita ini, sungguh kita akan mempunyai rasa yang miris dan khawatir, karena begitu banyaknya ini sudah tidak merupakan rahasia lagi, sudah bukan rahasia, semua orang sudah tahu
apabila hutang yang dimiliki oleh negara kita ini umpamanya dibebankan kepada kita sebagai penduduknya, maka anak cucu kita yang belum ada itu pun menanggung terhadap banyaknya hutang tersebut. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu peringatan disampaikan oleh Allah agar supaya betul-betul kita semuanya ini bisa menjadikan bagaimana agar supaya kesejahteraan itu dapat kita rasakan, dan kesejahteraan yang kita harapkan itu, kata Nabi di dalam hadisnya, syaratnya adalah ada 5. Di antara kelima syarat tersebut adalah apa yang disebut nasihatul mukhtarifin, kejujuran para pegawai. Apabila pegawai-pegawai yang ada di dalam suatu negara terdiri dari pegawai-pegawai yang jujur, maka kesejahteraan tersebut akan dapat terwujud di dalam kehidupan kita. Jamaah yang berbahagia, tetapi bila kita memperhatikan apa yang terjadi pada saat sekarang ini dengan apa yang terjadi di saat-saat negara kita ini baru berdiri, jamaah yang berbahagia, kita mengetahui bahwa sesungguhnya dulu ada anggota, kalau sekarang itu DPR, anggota konstituante, namanya Pak Prawoto Mangkusasmito, ya, dari fraksi Masyumi, mau pergi ke gedung konstituante DPR itu. Jasnya ini ditisik karena bolong-bolong. Coba sekarang ada anggota konstituante yang mau melaksanakan hal yang seperti itu, baju saja jor-joran, yang mahal itu yang dipakai, mobil juga begitu. Padahal Pak Natsir pergi ke gedung konstituante itu pada waktu dulu naik becak, ndak ada jatah mobil, naik becak. Makanya hal-hal sebagaimana apa yang sudah diperingatkan oleh Allah ini hendaknya betul-betul dapat kita perhatikan sehingga dapat kita hindari. Apabila itu semuanya dapat kita hindari, maka tidak akan terjadi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah, fadammarnaha tadmiro, maka kami hancurkan negeri tersebut sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan peringatan-peringatan dari Allah ini bisa menyentuh hati kita semuanya, sehingga dengan begitu kita akan bisa berperilaku sebagaimana apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, sampai di sini mudah-mudahan ada gunanya dan ada manfaatnya,
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.